Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bersama yang menjawab salamnya semangat, ikhlas dan kompak karena Allah. Semoga hidupnya diberkahi Allah. Semoga rumah tangganya ditakdirkan sakinah, mawaddah warahmah. Dan kalau punya utang, semoga utangnya cepat lunas. Emang ada yang punya utang? Kok aminnya berbeda dengan amin yang awal? Semoga yang menjawab salamnya semangat, ikhlas dan kompak karena Allah. Takdir hidupnya selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kalimah yang ringan diucapkan. Nabi bersabda, namun berat timbangan pahala di sisi Allah. Dan 4 kalimah ini adalah 4 kalimah yang dicintai Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita baca dengan penuh rasa, dengan suara yang terbaik dan terindah. Semoga menjadikan sebab Anda dan saya dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih semangat. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau lah Tuhan kami, Engkau lah segala-galanya. Wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum. Hadirin saudaraku tercinta jamaah dirahmati Allah, mohon dengarkan, semoga menjadi doa yang nyata. Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan beliau di hari akhir adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Tolong jawab pertanyaan saya, semoga menjadi takdir yang nyata. Siapa yang mau ditakdirkan Allah dekat baginda Nabi, angkat tangannya. Yang mau dekat baginda Nabi, angkat tangannya. Tolong jawab, mau dekat baginda Nabi? Jawab yang kompak, mau dekat baginda Nabi? Jawab yang semangat, mau dekat baginda Nabi? Yuk kita baca salawat berbanyak. Mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Merapat Pak. Merapat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Merapat, sunnah merapat. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta
anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusa qafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi mentari umat engkaulah Nabi rembulan umat engkaulah Nabi cahaya umat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah engkaulah Rasul yang sayang umat engkaulah Rasul yang cinta umat engkaulah Rasul panutan umat siang malam risaukan umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah kami umatmu yang sayang padamu kami umatmu yang cinta padamu kami umatmu yang rindu padamu siang malam rindu jumpa denganmu Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyul karim man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, para kiai, para habaib, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh yang kami cintai karena Allah, wabil khusus sesepuh kita di kampung ini, Habib Yasin Al-Qadri, semoga senantiasa diberkahi Allah. Habib Ali bin Yasin Al-Qadri dan orang tua kami, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Manan yang mengamiri atau memimpin kami silaturahim ke tempat ini. Serta saudaraku tercinta yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada panjenengan sedaya. Hadirin jamaah, mungkin jenengan gak kenal saya dan saya pun gak kenal panjenengan. Tapi takdir Allah kita berjumpa di tempat yang dicintainya. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah di muka dunia ini adalah masjid. Semoga ini menjadi satu tanda hadirin bahwa pertemuan kita pertemuan yang dicintai Allah. Amin. 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 Sambil bangunin yang tidur ya. Ya. Pagi-pagi itu Nabi ngelarang kita tidur. Apa kata Nabi? Janganlah kalian tidur ba'da salat subuh menjadikan kalian fakir. Ojo siro turu ba'da salat subuh marake siro fakir. Fakir bimakna fakir ilmu. Fakir bimakna fakir harta, fakir kesehatan. Maka boleh cek ya, gak usah ngeliat orang lain, ngeliat diri sendiri aja. Kalau kita sering tidur pada subuh hadirin, insya Allah pasti banyak masalah. Kalau nggak masalah kesehatan kita, masalah ekonomi. Kalau nggak masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Kalau nggak masalah yang lain. Al-Fakir Ahmad Joko Yulianto Burhanuddin, lahir di Ngawi, besar di Bandung, dewasa di Jakarta. Pada saat di Jakarta ditakdirkan pernah punya penghasilan 100 juta per bulan rata-rata. Besar kecil Pak? Lumayan ya Pak ya. Lumayan lah Pak ya. 100 juta di tahun itu loh Pak. Ya alhamdulillah. Punya mobil 5, rumah 3, istri 1. Allah. Apa tadi? Subhanallah. Lebih besar dari kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu dengan kendaraan anginnya bersama dengan singgasana jubah kebesaran kerajaan dan pasukannya itu terbang hadirin. Ya, karena kendaraan Nabi Sulaiman apa? Angin. Maka ada seorang ahli ibadah melihat langsung mengatakan subhanallah, betapa dahsyatnya kerajaan Sulaiman alaihissalam. Maka telinga Nabi Sulaiman mendengar ucapan itu, maka perintah kepada angin kembali kepada orang yang mengucapkan tadi. Maka seketika itu Nabi Sulaiman sudah ada di depan abid tadi. Maka Nabi Sulaiman mengucapkan salam, maka sang abid kaget tadi. Gara-gara ucapan beliau, jadi ceritanya melenceng ke sana. La ilaha illallah. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, setelah mengucapkan salam, sang abid kaget. Maka Nabi Sulaiman bertanya, apa yang kau ucapkan? Tidak Nabi, saya cuma mengatakan subhanallah, betapa hebatnya kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketahuilah, sesungguhnya ucapan subhanallahmu satu kali lebih dahsyat, lebih hebat daripada seluruh kerajaan Sulaiman dan seluruh kerajaan di muka dunia ini. La ilaha illallah. Maka tadi ucapan subhanallah satu kali lebih dahsyat semuanya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah takdirkan saya punya kebiasaan yang kurang baik. Kesalahan saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa? Ba'da subuh tidur. Kenapa saudara merasa tenang dengan punya penghasilan? Merasa tenang dengan segala fasilitas yang ada? Alhamdulillah hadirin, perusahaan saya bangkrut.
semua aset kejual, mobil habis, rumah habis, untung satu-satunya istri nggak ikut pergi, saudara. Tapi demi Allah hari itu sudah berapa kali dia minta cerai. Dan saya nggak ceraikan. Saya katakan kepada beliau, 1000 kali kamu minta cerai, tidak akan pernah saya ceraikan. Kenapa? Saya cuma punya kamu, hadirin. Allah. La ilaha illallah. Kenapa saudara? Ucapan talak itu resmi secara fikih lewat lisan laki-laki. Karena wanita mudah untuk minta cerai, tapi laki-laki harus berpikir ulang untuk menceraikan seorang istri. Betulkah tidak? Apalagi cuma punya satu, saudara. Saya punya teman saudara, Kiai Haji Muhammad Iwan SPD Al-Hafiz, punya istri 4, saudara. Anaknya kalau nggak salah 20 apa 15. Itu cerai salah satu, itu sedihnya luar biasa. Dia mengalami kehilangan yang luar biasa. Ini yang punya istri 4, cerai satu kehilangan, apalagi yang cuman istri. Allah. Nggih napa mboten? Yang mengatakan nggih semua kan nggak ditinggal oleh istrinya. Nggih napa mboten? Yang nggihnya semangat, semoga datang pertolongan Allah lebih cepat. Nggih napa mboten? Maaf saya nggak pakai mic ya, biar nggak kedengeran keluar. La ilaha illallah. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Kumpul gratis ya. Alhamdulillah. Pokoknya jamaah tablik ini luar biasa. Siapapun yang datang, mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia kiai, mau dia habaib, kalau ceramah gratis. Allah. Kemarin saudara Allah takdirkan saya safari dakwah dengan Habib Ahmad Al-Habsyi yang suka ada di TV itu. Bersama itu gantian sama Ustaz Solmed. Saya tanya panitia. Ya, ternyata beliau-beliau itu sekali ngisi pengajian itu 1 titik itu bayarannya puluhan juta, Pak. Bahkan saya dengar Ustaz Solmed itu sekali ngisi 40 juta. Alhamdulillah. Ini jamaah tablik gratis, tapi nggak pernah didengerin masyarakat. Allah. Setiap selesai mau bayan udah pada kabur aja. Allah. Padahal belum tentu ketemu lagi, saudara. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Yang mengatakan betul ya Allah tolonglah dia. Betulkah tidak? Yang betulnya semangat semoga datang pertolongan Allah jauh lebih cepat. Betulkah tidak? Iya, bangunin yang ngantuk. Kenapa? Belajar menghidupkan sunnah. Jangan tidur ba'da sholat subuh. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Ya Allah yang mengatakan sepakat, semoga takdirnya hidupnya manfaat dunia akhirat. Sepakatkah tidak? Yang mengatakan sepakat semangat, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Sepakatkah tidak? Allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina wa maulana adadama daimatan bidawami mulkillahi. Teman-teman, waktu kalau saya ceramah kemarin di Jambi, ya kan belum mulai udah tersedia minuman paling 3, 4 jenis. Kalau jamaah tablik selama saya ngelihat ceramah nggak ada yang nyiapin minum. Ini cuma cerita, Pak. Perasaan aja sih. Ya kalau ada alhamdulillah gitu. Betul apa tidak? Jadi teman-teman yang saya muliakan, hadirin dan rahmati Allah, mulai masuk materi. 100 tahun yang lalu kita belum hadir ke dunia ini. 100 tahun yang akan datang, insya Allah semua daripada kita sudah meninggalkan dunia ini. Why? Because baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Kenapa? Karena baginda Nabi pernah bersabda, umatnya usianya nggak jauh dari angka 60-70. Pejabatkah dia, rakyatkah dia, kiaikah dia, santrikah dia, alimkah dia, awamkah dia, taatkah dia kepada Allah, ingkarkah dia kepada Allah, wallahi wan nabi, demi Allah pasti akan mengalami mati. Yang jawab mati semoga panjang umur, sehat walafiat. Karena tanda-tanda orang yang masih panjang umur diajak ngobrol masih nyambung. Kita lihat orang di rumah sakit, Pak, kalau diajak ngobrol udah nggak nyambung, biasanya besoknya mati. Betul. Setiap kita pasti mengalami mati. Yang jawab yang semangat ya. Setiap kita pasti mengalami mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Yang kompak ya.
gantian. Saya bagian yang kaya-kaya, bapak-bapak bagian yang mati-mati gitu. Yang kompak, kan tadi kemarin kalau nggak salah diumumkan ini pengajian umum. Makanya nanti tadi malam saya minta izin sama Amir, Mir, ini mohon maaf Pak Kiai, di sisi lain kami sedang fisabilillah, ada tertib bayan. Tapi di sisi lain ada ansor undangan pengajian umum, ada tertib pengajian umum. Baiknya gimana? Kata Amir bijak, terserah ilhamnya. Alhamdulillah udah. La ilaha illallah. Bagian mati-mati bapak-bapak, bagian kaya-kaya saya. Yang semangat, Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Ustadz, jangan dong Pak, masa didoain mati sih? Saya udah begini masih aja mati. Ustadz, laporin polisi, Tat. Ucapan yang tidak menyenangkan hati. Allah, kita doakan Ustadz Ansor panjang umurnya, amin. Barokah usianya, amin. Barokah rumah tangganya, amin. Ditambah semua kebaikannya, amin. Ditambah soleha istrinya, ya, alhamdulillah. Nah, saudaraku tercinta jamaah dirahmati Allah, siapapun kita yang berakal sehat dalam kehidupan yang singkat di dunia, yang gak lama lagi, kalau bahasa saya punya guru, dunia ini sebentar, dan sebentar lagi kita ke akhirat. Betul kan tidak? Betul kan tidak? Semua orang ingin bahagia, saudara. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Salafi, mau dia Wahabi, mau dia PKS, mau dia Persis, mau dia apapun harokahnya, hatta dia non muslim, dia ingin bahagia. Tolong jawab, betul kah tidak? Betul. Ya Allah, yang menjawab betul, semoga Allah takdirkan bahagia. Amin. Betul kah tidak? Betul. Yang ucapan betulnya semangat, semoga datang kebahagiaan jauh lebih cepat. Amin. Betul kah tidak? Betul. Takbir. Ya, yang boleh takbir kan bukan Habib Rizik saja. Kita boleh nggak takbir? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. La ilaha illallah. Semua kita ingin bahagia, saudara. Dan siapapun dia, apapun harokahnya, kalau Allah sudah tolong, clear semua masalahnya. Tolong jawab, betul kah tidak? Betul. Tetapi siapapun dia, hatta dia raja yang punya pasukan seluruh dunia, kalau nggak ditolong Allah, dia akan nista, dia akan celaka, dia akan tidak bahagia selama-lamanya. Contoh, Fir'aun laknatullah alaih. Betul kah tidak? Betul. Betul kah tidak? Betul. Jadi teman-teman yang saya muliakan, kita ini ingin bahagia. Yang sepuh pengen bahagia, nggih Mbah? Nggih Mbah? Nggih. Yang muda nih kayak beliau, usia berapa Kang? 20 tahun, ingin bahagia. Betul? Pernah nggak doa, ya Allah takdirkan saya sengsara tidak bahagia? Pernah doa begitu? Orang gila namanya. Semua kita ingin bahagia. Walaupun dia nggak punya istri, dia bahagia. Kalau Allah yang tolong, betul nggak tidak? Tapi walaupun dia punya istri, kalau nggak ditolong Allah, hidupnya susah, saudara. Ada satu orang datang ke satu kiai, saya punya guru. Kiai, doakan saya, Kiai. Sejak saya nikah, hidup saya susah. Tuh. Sejak saya nikah, hidup saya susah. Berapa banyak anak muda kemecer pengen nikah. Padahal belum tentu setelah nikah bahagia, saudara. Dia ceritakan, sejak saya nikah, saya belum pernah bahagia. Kenapa? Karena istri saya sering marah-marah, Kiai. Padahal nggak pernah kerja di kebun binatang, tapi kalau lagi marah, itu binatang di absen bisa apa? Ada nggak kira-kira yang punya istri begitu? Ada nggak yang hidup di dunia ini yang kira-kira punya istri begitu? Ada nggak? Ada nggak? Kalau Gus Ikdam bilang, wongnya teko. La ilaha illallah. Senin malam Selasa kemarin saya ke tempat beliau. Diajak sama Habib Umar bin Husain Al-Jufri, Jepara. Itu seorang anak muda usia 30 tahun, Mbak. Alumni Peloso. Bikin rutinan pengajian seminggu 2 kali. Senin malam Selasa sama Kamis malam Jumat. Kalau Senin malam Selasa ngaji kitab. Kalau nggak salah Nasailul Ibad. Terus Kamis malam Jumat baca kitab Simtud Duror, Mahalul Qiyam kayak kita. Berawal dari 7 orang, Pak. Sekitar 8-9 tahun yang lalu. Kemarin pas saya datang, yang hadir kurang lebih 25.000 orang. Saya mau tanya, besar apa kecil?
Ya Allah, itu Pak pengajiannya malam jam 9. Jam 9 pagi majelis sudah penuh sama orang. Kita kadang-kadang pengajian jam 9, jam 9 belum datang orang, Saudara. La ilaha illallah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita ingin bahagia. Setiap kita ingin sukses. Setiap kita ingin selamat. Betulkah tidak? Dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan kecuali Anda dan saya dekat sama yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Dekat sama yang berkuasa atas kebahagiaan itu sendiri. Dekat sama yang mentakdirkan atas kebahagiaan itu sendiri. Tolong jawab yang kompak. Siapa yang berkuasa atas kebahagiaan? Allah. Siapa yang bisa mentakdirkan kebahagiaan? Allah. Siapa yang menciptakan kebahagiaan? Allah. La ilaha illallah. Dialah Allah ya Khalik, yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya, yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas segala ciptaannya. Wahai saudaraku tercinta, kitalah hamba-hamba yang lemah, yang diciptakan oleh Allah, yang akan dihisab, akan ditanyai dari setiap detik waktu yang kita lalui. Di saat pengajian tidur akan ditanya sama Allah. Di saat pengajian batin penceramahnya, ceramah opo, orang genah, akan ditanya sama Allah. Ada nggak kira-kira orang yang begitu? Ada, saudara. Dari setiap desah napas yang kita hidup di dunia ini, saudara, Allah akan tanya. Dialah Allah ya Khalik, yang menciptakan suasana dan keadaan, termasuk kita bertemu hari ini. Betul? Betul? Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita mati dalam keadaan membawa kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Jadi saudara, dan tidak ada cara mendekat kepada Allah kecuali cara Muhammad Rasulullah. Artinya tidak ada kesuksesan kecuali iman pada Allah, dan tidak ada cara iman kecuali cara Muhammad Rasulullah. Sepakat tidak? Setuju tidak? Satu-satunya cara mengimani Allah cara Nabi. Satu-satunya cara mengibadahi Allah cara Nabi. Satu-satunya cara mendekat kepada Allah cara Nabi. Sepakat tidak? Setuju tidak? Itulah makna Muhammad Rasulullah. Maka ulama dakwah sampaikan, saudara, satu-satunya jalan untuk bahagia cuma jalan Nabi. Maksud dan tujuan Muhammad Rasulullah apa, saudara? Satu-satunya jalan kebahagiaan cara Nabi. Satu-satunya cara keselamatan cara Nabi. Satu-satunya cara kesuksesan hanya cara Nabi. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sejauh mana kita mampu mengamalkan sunnah Nabi, sejauh itu pula Allah datangkan pertolongan. Sejauh mana kita mampu mengamalkan sunnah Nabi, sejauh itu pula Allah datangkan kebahagiaan. Betulkah tidak? Maka saya mau tanya nih, tolong jawab. Siap ikut Nabi? Siap. Tolong jawab yang kompak. Siap ikut Nabi? Siap. Yang mengatakan siap, semoga Allah mudahkan ikut Nabi. Amin. Kalau ngomong siap aja udah berat, bagaimana ikut Nabi, saudara? Amin. Betulkah tidak? Betul. Sumayyah, wanita pertama yang syahid fisabilillah. Untuk ikut Nabi harus disiksa tiap hari. Bilal bin Rabah disiksa setiap saat. Diterik panas matahari, saudara. Untuk ikut Nabi harus seperti itu pengorbanan sahabat. Ada satu sahabat diseret di bara api, sehingga bara apinya itu sampai mati, saudara, karena meleleh, karena darah dan lemak yang keluar dari tubuh sahabat. Harus itu. Para sahabat untuk ikut Nabi perlu pengorbanan harta, bahkan nyawa, saudara. Kita cuma ngomong siap aja udah berat, apalagi ikut Nabi. Tolong jawab yang kompak. Siap ikut Nabi? Siap. Siap ikut Nabi? Siap. Siap ajak keluarga? Siap. Siap ajak tetangga? Siap sampai mati? Takbir! Nah, kami satu rombongan 5 pasang ini datang ke sini belajar ikut Nabi. Karena dalam sejarah kehidupan Nabi, Nabi hijrah sesuai dengan nama masjid ini. Nama masjid apa, Pak? Al-Hijrah. Nabi hijrah itu
bersama istrinya sepanjang hidup beliau, kata para ulama 25 kali. Makanya kami dengan para rombongan ini 5 pasang hijrah dari Jawa Timur, Al-Fatah Temboro, hijrah ke Masjid Al-Hijrah ke Bali sini. Dalam rangka belajar ikut Nabi. Hijrahnya kami bukan untuk ekonomi, hijrahnya kami bukan untuk dunia, tapi hijrahnya kami untuk agama. Kenapa saudara? Karena istri-istri kami itu butuh untuk ditarbiyah agama. Kalau dinasihati di rumah, Masya Allah, 1 dalil kita keluar, 10 dalil dia balas, saudara. Betul kah tidak? Betul kah tidak? Itu saudara, saya pernah ceramah di depan jenderal. Jenderal itu memang betul, di kantor jenderal, di luar jenderal, di rumah jadi prajurit, saudara. Betul Pak Jenderal? Betul Pak, betul. Iya. Jenderal ini bisa diperintah sama istrinya, saudara. Betul kan tidak? Ini fakta. Apalagi yang bukan jenderal. Berapa banyak suami, oh keren, luar biasa, jenggot breoknya luar biasa, lagi bicara tentang kebesaran Allah. Ada WA. Ternyata WA istrinya, pulang, sebentar ya, ada panggilan, mendadak. Ya salam. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada nggak? Wongnya teko. Ini fakta, saudara. Kok Mas Joko tahu, kok Abah tahu? Karena banyak yang konsul kepada saya urusan istri. Urusan apa? Istri, saudara. Berapa banyak istri berani nunjuk-nunjuk suaminya? Ada yang pernah ditunjuk sama suami istrinya? Ayah, kamu itu pernah nggak? Banyak, saudara. Kenapa, saudara? Bukan semata-mata salah istri. Semuanya salah daripada kita. Selain tarbiyah agama tidak kita berikan, karena di tangan istri tidak ada pemberat, sehingga ringan untuk nunjuk kita. Coba dikasih pemberat, gelang emas 5 kilo, cincinnya 10 kilo. Dia mau ngangkat berat, saudara. Pas mau nunjuk, ingat gelang, malu dia. Boleh cek, dan ini betul kata Kiai. Cara bagaimana menundukkan hati istri, salah satunya dihiasi dengan perhiasan. Kenapa banyak istri yang nantang? Ceraikan saya. Karena lehernya kosong. Coba dikasih 10 kilo emas, saudara. Mau gini nggak jadi dia. Betul kah tidak? Maka teman-teman, kenapa istri-istri kami bawa ke sini? Untuk tarbiyah agama. Dan demi Allah, tahadus binimah, boleh tanya teman-teman yang sudah sering. Tuh, Pak Abdullah tuh, yang belakang. Pak Abdullah ini Masya Allah, ngajak istrinya sudah sampai ke negeri jauh, Pak. Sudah sampai ke Mekah, Madinah, sudah sampai kemana? Lihat, wajahnya ganteng, putih, menawan. Walaupun istrinya 1, tapi sudah keluar negeri kemana-mana. Allah. Dan perubahan akhlak istrinya luar biasa, Pak. Ini Pak Abdullah. Makanya saya tertarik tuh, pengen ngajak istri saya. Biar ada perubahan akhlak. Karena saya mau tanya Pak, yang punya istri, tolong jawab. Mau nggak istrinya masuk surga? Mau. Maukah tidak? Mau. Jawab yang kompak. Maukah tidak? Mau. Jawab yang semangat. Maukah tidak? Iya. Caranya gimana? Pahamkan dia dengan agama. Sehingga dia mampu mengamalkan apa yang dikatakan Nabi. Barang siapa seorang wanita mampu menjaga sholatnya, puasa di bulannya, dan kehormatannya, serta taat pada suaminya, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dikehendaki. Berarti amalan wanita cuma 4 tuh masuk surga, Pak. 1 sholat, 2 puasa, 3 jaga kehormatan, yang keempat taat sama suami. Gimana mau masuk surga, Neng? Ada apa, Kang? Suami bilang, tolong dong bikinin kopi. Emang nggak punya kaki? Bikin sendiri. Allah. La ilaha illallah. Lihat suami, Pak, betapa sedihnya. Maka rata-rata suami mati duluan dibandingkan istri, Pak. Kasus di Cianjur itu berapa ribu janda, Pak. Di Bandung berapa ribu janda, Pak. Karena para suami itu banyak yang stres. Nyari nafkah sudah susah. Belum dimaki-maki sama atasan. Sampai rumah mengharap dapat hiburan. Boro-boro hiburan. Yang ada caci maki tambah menggores perasaan nurani hati, saudara. Lihat, berapa banyak suami yang stroke karena dibentak terus sama istri tiap hari. Kang, ya Allah. Lihat kalau gajian istri, mohon maaf nih, uangnya kemana? Ke istri, datang ke mall, belanja. Oke, yang milih belanja siapa? Yang bawa troli siapa? Suami, saudara. Jujur, yang bawa troli itu di depan istri atau di belakang istri? Di belakang, yang istrinya jalan aja.
Ya, salah. Ini betul gak tidak? Betul apa tidak? Nyampe kasir, siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Suami. Setelah di packing, siapa yang angkat barang? Itulah suami yang jadi budaknya istri, saudara. Kenapa? Karena istri nggak dipahamkan agama. Maka tidak ada kerjasama. Jangankan urusan akhirat, jangankan urusan agama, urusan dunia kita diperbudak, saudara. Bukan tidak mau, saudara, tapi ada cara yang lebih indah. Bagaimana cara baginda Nabi SAW memahamkan istri-istrinya dengan agama? Bagaimana para sahabat memahamkan istri-istrinya dengan agama? Bagaimana para wali memahamkan istri-istrinya dengan agama? Belajar hijrah 3 hari, pulang lagi. Belajar hijrah 40 hari, pulang lagi. Belajar hijrah 40 hari atau 4 bulan, pulang lagi semampunya, saudara. Makanya ini Pak Haji Abu Bakar, saudara. Usia 70 tahun lebih, ngajak sama istrinya. Alhamdulillah. Terakhir dari saya. Semalam dibahas oleh Ustadz Ansor dalam satu kitab Hayatus Sahabah karangan daripada Syekh Maulana Yusuf. Kekuatan umat Islam adalah doa. Senjatanya umat Islam adalah doa. Berapa banyak kisah doa? Contoh, ada seorang suami terpisah puluhan tahun dengan istrinya, ketemu gara-gara doa. Ketemu gara-gara siapakah beliau? Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang 40 tahun. Yang ulama katakan kalau air mata Nabiullah Adam alaihissalam dikumpulkan dalam satu tempat, maka akan menjadi danau air mata terbesar di dunia. Doanya sambil nangis. Makanya guru kami tadi malam menyampaikan ceramah di daerah mana? Loloa. Kalau doa kok sambil berlinang air mata, sungguh doa itu insya Allah pasti diterima Allah. Karena siapa? Sayyidina Ibnu Abbas pernah berkata, berdoalah kepada Allah seraya engkau mampu berlinang air mata. Kalau tidak mampu, berpura-puralah menangis. Karena sesungguhnya linangan air mata seorang hamba akan memadamkan murka Allah dan api neraka. Nabi pernah bersabda, saudara, apabila seorang hamba mengangkat kedua belah telapak tangannya seraya berlinang air matanya, sungguh kata Nabi, Allah malu untuk tidak mengijabah doa si hamba. Maka hadirin, barang siapa yang sering menangis dalam linangan doa kepada Allah di saat hidup di dunia, insya Allah kata ulama, dia akan banyak tersenyum di akhirat. Yuk Pak, sholat kita udah istiqomah, alhamdulillah. Sholat malam sudah istiqomah, alhamdulillah. Bahkan doa pun kita sudah sering, alhamdulillah. Nangis yang jarang. Nangis yang jarang. Yuk kita sering-sering menangis kepada Allah. Ada seorang hamba manusia kekasih Allah, saudara. Pada saat itu terjadi, kalau bahasa kita kecelakaan, dimakan ikan sejenis ikan paus. Di dalam perut ikan paus tidak dimatikan oleh Allah, maka kekuatannya ngapain? Doa. Siapakah beliau? Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan doa yang bagaimana? Kata beliau membahas kitab semalam, yang paling cepat diijabah, doa yang ada tuntunan dari sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan sunnah, amalan yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah. Tolong jawab, sepakat tidak? Contoh, minum dengan sunnah. Habib Umar bin Hafiz Al-Yamani pernah membahas tentang satu kitab. Orang yang minum dengan sunnah, air yang masuk akan menjadi energi taat kepada Allah. Mulai ada yang membatin, alah patuni ngelak. Ini mau praktek minum dengan sunnah. Orang yang taat kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang taat, orang yang takwa ke Allah selalu dapat solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Siapapun dia yang hidup di dunia pasti ketemu masalah. Nggak pakai insya Allah. Pasti ketemu masalah. Kenapa? Karena dunia diciptakan oleh Allah darul imtihan, tepatnya uji, tempatnya
Hanya di saat kita ketemu masalah, cara menyelesaikannya, iman kita di mana, amal kita apa. Kalau orang-orang dulu, saudara, para sholaful soleh, para kiai, para ulama, menyelesaikan masalah dengan tauhid iman yang benar kepada Allah, dan amalnya, amal Muhammadur Rasul. Cara minum dengan sunnah. 1, dalam keadaan duduk. Walaupun berdiri tidak haram, tapi makruh. 2, dengan tangan kanan. 3, dengan doa. Yang punya minum boleh dipraktekin, Pak. Yang nggak punya minum boleh praktek. Cara megang yang saya dapatkan waktu ngaji kitab sore sama guru saya, kelingkingnya di bawah gelas. Kalau berbeda, furu'iyah. Tapi kalau tangan kanan dan duduk, ini insya Allah jumhur ulama sepakat. Doanya gimana? Bismillah. Alhamdulillah. Yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Nabi selalu minum 1 teguk, 1 teguk. Yang ketiga, tolong ikuti, karena ada doanya dari Tuan Guru Sekumpul yang saya dapatkan dari guru saya, dari Ki Haji Abdul Manan. Ikuti semuanya. Bismillahi. Bismillahi. Nawaitu syifa. Bi barakatil Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wah, haus betul. Bukan, Mbah. Praktek sunnah dalam Baik, Bapak Ibu. Siap mengamalkan? Siap aja keluarga? Siap sampai mati? Jangan lagi minum pakai tangan kiri ya. Saya mau tanya, Pak. Di sini ada sapi? Sapi ada nggak di sini? Sapi juga minum nggak? Minumnya sapi duduk apa berdiri? Kalau ada jamaah minum sambil berdiri kayak apa? Sampean yang ngomong, bukan saya. Mulai hari ini yuk minum dalam keadaan sunnah. Duduk, tangan kanan, dan doa. Ada yang bisa? Yang ulang bisa? Angkat tangan. Ayo Pak Haji, ulang. Ada 3 tadi. Adab minum. Ayo. 3 dong. 1. Duduk. 2. Hah? Nah, yang ketiga. Jangan kasih tahu. Ayo, gimana? Doa. Doanya? Oh, belum. Ya sudah. Yang bisa, Ustadz, silakan. Saya kasih hadiah. Ini tinggal lembar terakhir saya. Lumayan. Pulang pengajian dapat hadiah merah-merah. Insya Allah ini laku, Pak. Buat beli kerupuk dapat banyak, insya Allah. Ayo, yang hafal. Ada? Sunahnya ada 3, 1 dengan duduk, dengan tangan kanan, Oke. dengan doa. Doanya? Doanya Bismillah, Bismillah. Doa yang Alhamdulillah. belum hafal terakhir. Oh, udah ngaku duluan, belum hafal. Kalau gitu saya masukin lagi, nggak jadi. Ada yang berani? Teman-teman, coba. Kita berapa banyak sering pengajian, tapi nggak amal. Kenapa? Boro-boro amal, apal juga enggak. Betul nggak tidak? Pengajian sih pengajian, ketawa-ketawa. Besok sholat subuhnya ya itu aja sopnya, nggak berubah. Betul nggak tidak? Yuk kita praktekin, saudara. Yuk, 1, duduk. 2, tangan kanan. 3, doa. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi. Ayo, Bismillahi. Udah. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baru minum. Ini ada orang kesurupan, Pak, dikasih minum cara begini, sehat, Pak. Belum sempat diruqyah. Alhamdulillah. Baik, saudara. Tadinya saya mau tutup dengan istighosah. Tapi ala kulli hal, waktu sudah menjelang isyraq. Isyraq jam 6 ya? 6 lebih berapa? Yang benar yang mana nih? Ada yang 6 kurang 10, ada yang 6 lebih 5? Hah? Baik, terakhir dari saya. Pak, mulai hari ini, yuk, jangan mengoreksi amalan saudara. Kita koreksi amalan kita. Kalau bisa amalkan, lakukan. Nggak bisa, kita rugi sendiri. Kita nggak tahu amalan siapa yang diterima oleh Allah. Betul nggak tidak? Betul nggak tidak? Dan hati-hati kalau kita mulai tidak senang dengan satu amalan agama. Contoh, kita belum senang sholawatan, kita mulai menunjukkan nggak senang sama sholawatan. Hati-hati. Kita nggak senang fisabilillah hijrah,
Belum bisa, nggak usah bilang nggak senang. Betul kan tidak? Itu ngapain sih ninggalin istri dan anak, nggak tanggung jawab, nggak usah. Itu urusan dia sama keluarganya, bukan urusan kita. Betul kan tidak? Apakah keluarganya datang ke rumah kita untuk minta beras? Enggak. Minta uang? Enggak. Ngapain kita komentar? Betul kan tidak? Bisa jadi amalan dia diterima oleh Allah. Terakhir dari saya, hadirin, nanti sore insya Allah jam 5, mohon kalau bisa ajak istri-istrinya ke yayasan, kenalan sama istri-istri kami, sekedar salaman, syukur ikut duduk pengajian. Jam 5 ada pengajian khusus ibu-ibu, monggo hadir. Karena hari ini hari terakhir, besok kami pindah ke Singaraja. Barangkali pertemuan istri Anda yang singkat membawa dampak manfaat sampai ke rumah. Dan ini alhamdulillah tahadus binimah, berapa banyak istri-istri yang dibawa ketemu dengan istri itu yang sedang begini, itu terjadi perubahan akhlak yang luar biasa. Maka hadirin silakan bawa istri-istrinya ke yayasan. Nanti penuh dong, nggak apa-apa. Kalau penuh ya giliran. Semoga Allah berkahi kita semua. Al-Fatihah. Terakhir hadirin, kita baca sholawat sambil mengharapkan syafaat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tundukkan kepala, pejamkan mata, resapi bacaan sholawat kita. Semoga hidup kita yang singkat ini diselamatkan oleh Allah. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semua hajat dan cita-cita kita yang baik diwujudkan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Angkat tangan sungguh-sungguh dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakidin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yakati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya Allah ya mujib saili. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati abina wa ummina wa masyayikhina wa khusanina syayikhina Syekh Zaid Al-Ghafir Abdullah wa syayikhina Syekh Maulana Sa'ad Al-Kandahari wa syayikhina Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz Al-Yaman. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati awliya illahi ta'ala fi kulli makan fi kulli zaman wa khususan ila fi hadal majlis bawr. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekhina Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Ya Allah berkahi majelis kami. Ya Allah rahmati seluruh jamaah yang hadir. Ya Allah ampuni semua yang hadir. Ya Allah ampuni semua kesalahan kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek leluhur kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah wabil khusus ampuni guru-guru kami ya Allah. Tinggikan maqam derajat guru-guru kami ya Allah. Tambahkan mustajabah doa bagi guru-guru kami yang masih hidup. Tinggikan makam derajat di alam kubur guru-guru kami yang telah wafat. Allahumma ya Allah berkahi umat Islam di seluruh alam semesta ya Allah.
Ampuni umat Islam di seluruh alam semesta ya Allah. Tolonglah umat Islam di seluruh alam semesta ya Allah. Wabil khusus jamaah yang sedang bergerak di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, tolonglah anak-anak mereka yang ditinggalkan, tolonglah keluarga mereka yang ditinggalkan. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Ampuni kami yang tidak mampu berbuat apa-apa. Allahumma ya Allah, wabil khusus ya Allah, tolonglah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah. Anak-anak yang sering kami tinggalkan, anak-anak yang jarang kami peluk, anak-anak yang jarang kami gendong. Ya Allah ya Rabb, mereka berkorban untuk agamamu. Ya Allah, jadikanlah sedikit pengorbanan kami ini menjadi asbab hidayahmu, menjadi asbab barokahmu. Ya Allah, hiburlah anak-anak kami dengan agamamu. Ya Allah, hiburlah anak-anak kami dengan agamamu. Ya Allah, bahagiakanlah anak-anak kami dengan agamamu. Ya Allah ya Rabb, kami tidak mampu mendidik anak-anak kami. Engkaulah sebaik-baik yang mampu. Didiklah anak-anak kami dengan hidayah petunjukmu. Kami enggak mampu mencukupi keperluan mereka ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang mampu ya Rabb. Cukupilah keperluan mereka dengan barokah dari Panjenengan. Ya Allah, kami tidak mampu melindungi mereka. Engkaulah sebaik-baik yang mampu. Lindungilah anak-anak kami dengan ulas asih dari Panjenengan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penyejuk pandangan hati kami, dunia dan akhirat kami. Ya Allah, kami sadar ya Allah, hari bertambah dekat dengan mati. Cepat atau lambat pasti terjadi satu masa, satu persatu keluarga yang kami cintai meninggalkan kami dengan kematiannya. Ataukah kami meninggalkan mereka dengan kematian kami. Ya Rabb, kapanpun itu terjadi, dimanapun itu terjadi. Ya Allah, di saat-saat detik-detik kami meregang nyawa akan meninggalkan dunia, di saat kami menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut, ya Allah, bimbinglah lisan kami dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana, bihormat Nabi Muhammad la taqta rajana. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampuni kesalahan dalam majelis ini. Ya Allah, terimalah semua kebaikan dalam majelis ini. Ya Allah, tambahkanlah, sempurnakanlah kenikmatan dalam majelis ini. Engkau pertemukan kami di sini, ya Allah, maka pertemukan kami kelak di surga. Ya Allah, berkahi masjid ini. Ya Allah, berkahi kampung ini. Ya Allah, rahmati jamaah masjid di sini. Ya Allah, rahmati seluruh jamaah di kampung ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Semua salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah majelis kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatillah jamaah kami. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah alaihillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah majelis kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatillah jamaah kami. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala